Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Jana. Sore. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamelia yang akan memandu wawancara pada saat ini, dan sini terdapat 3 teman rekan saya, yaitu Julita, Gibran, dan Kamel. Sebelum kita mulai, saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswi dan mahasiswa psikologi Universitas Mercubuana dan sedang melakukan penelitian tentang rekonstruksi konsep diri dalam konteks pendidikan atau menangani KDRT. Tujuan diadakannya wawancara pada saat ini adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang self concept atau konsep diri dari fenomena apa yang segala informasi yang Anda berikan akan sangat berharga dan membantu kami dalam memahami hasil dari penelitian dalam mata kuliah metode kualitatif ini. Semua informasi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian saja. Oke, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan di mana nanti pada saat wawancara sudah dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Mbak bebas untuk menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya dan senyamannya. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan atau ada hal lain yang bisa saya bantu untuk membuat Mbak Jana merasa lebih nyaman saat keberlangsungan wawancara ini? Baik, jika Mbak sudah siap, kita bisa mulai dengan pertanyaan pertama. Izin bertanya ya Mbak. Yang pertama, bagaimana Mbak menggambarkan diri Mbak sebelum menikah waktu pertama kali? Mbak itu menggambarkan diri Mbak itu seperti apa sebelum menikah pada pernikahan yang pertama? Lebih aku rinciin lagi. Bagaimana Mbak memandang diri Mbak sebelum menikah waktu pertama kali? Kayak mengerti diri Mbak nih sebelum menikah tuh, Mbak tuh gimana sih? Untuk benar-benar menggambarkan Mbak tentang diri Mbak. Entah kesiapan mental Mbak, fisik Mbak gitu sebelum menikah. Tentang diri Mbak. Aduh, yang ini nggak ngerti. Mungkin saya bantu sekali lagi ya Mbak. Mungkin seperti Mbak sebelum menikah, Mbak menggambarkan diri Mbak itu seorang yang ceria, suka berbaur dengan banyak orang misalnya, atau gampang bergaul, ya gampang berinteraksi dengan orang lain atau sebagainya gitu. Sering bergaul. Sering bergaul, banyak temannya Mbak. Iya. Sebelum nikah ya? Iya, sebelum menikah. Selanjutnya, izin bertanya Mbak, Iya. apakah Mbak mengetahui kelebihan dan kelemahan Mbak sebelum menikah? Kelebihan. Kelebihan Mbak, nggak apa-apa sebutin aja Mbak. Kelebihannya apa ya? Nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, gitu, gampang bergaul. Oh, aku bisa jahit. Oke, bisa jahit. Kalau boleh tahu apa lagi Mbak? Kelebihan nih. Sebutin aja, kelemahan juga. Enggak ada sih. Selain bisa jahit, Mbak bisa masak? Bisa Bisa dikit. masak. Kamu ngurus rumah tangga bisa? Iya, bisa. pinter bergaul juga termasuk kelebihan Mbak. Iya. Untuk kelemahannya Mbak atau kekurangan, kayak kekurangan. Apa boleh disebutin aja? Bapak Oke, iya. Aku juga sih kadang sama cengeng. Ya. Cengeng banget. Terasa banget sih Mbak. Iya. Tepatnya ya. wanita emang rata-rata. Iya, baperan pokoknya. Kalau boleh tahu baperannya dalam hal apa aja nih Mbak? Kalau
Sebelumnya boleh dijelaskan lebih rinci menyinggung Mbak itu apa? Kira-kira dalam hal apa? Dalam hal apa ya, pribadian. Kepribadian, fisik gitu-gitu Iya. ya. Kalau udah menghina secara Iya. Udah dan Udah. oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Mbak terhadap diri sendiri sebelum mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga? Apa ya? Mungkin ini Mbak, contohnya seperti sebelum mengalami KDRT, Mbak itu orangnya berani. Kalau ada yang mukul Mbak balas langsung gitu, Mbak. balas. Misalnya Oh, seperti itu. ya. Berani orangnya. Berani orangnya. Itu sebelum mengalami KDRT. Iya. Berani. Jadi kalau ada yang ngeselin, Mbak tantang balik gitu ya. Iya. Suka disamperin. Oh, Langsung nabrak. Iya. ada lagi Mbak apa itu tadi? Udah. Apa yang Mbak pelajari tentang diri Mbak yang akan membantu di masa depan pada saat sebelum pernikahan pertama? Gimana nih? Apa yang Mbak pelajari tentang diri Mbak yang akan membantu terhadap masa depan pada saat sebelum pernikahan pertama? Yang dipelajari. Yang dipelajari yang akan membantu nih saat Mbak melaksanakan pernikahan nantinya gitu, pernikahan pertama Mbak. Apa ya? Kayak misalnya contohnya belajar masak, belajar cuci, gitu-gitu juga bisa. Belajar nyari uang. Belajar nyari uang. Pasti kan kayak sebelum pernikahan kita juga harus ada itu kan Mbak, pegangan juga kan, biar buat nantinya di pas kita nikah gitu. Belajar cari uang kayak. Bisa. Apa ada lagi? Ada tambahan? Mungkin bisa aja sebelum pernikahan Mbak sudah belajar nanti kalau saya punya anak, saya mau ngajari anak saya seperti ini biar dia pintar misalnya. Belum belajar. Sudah berarti ya. Ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak mengelola stres dan emosi yang timbul akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut? Mencari kegiatan. Mencari kegiatan seperti apa Mbak kalau boleh tahu? Bekerja. Terus menjahit. Udah itu aja. Enggak jalan-jalan atau karaoke gitu? Enggak. Selanjutnya, bagaimana dampak kekerasan dalam rumah tangga mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Mbak pada saat pernikahan Mbak? Contohnya frustasi, ngedon, jadi nggak mau makan, terus nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau bekerja. Iya. Kalau boleh tahu Mbak itu nggak mau makan, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain itu dalam jangka waktu yang panjangnya seberapa lama? Sebulan. Dalam sebulan itu benar-benar makan bisa dihitung, Iya. bisa terhitung tangan gitu. Bahkan yang seperti Mbak bilang sampai frustasi depresi Mbak sampai mau menyanyi tangan Mbak itu ya, sampai mau melakukan percobaan bunuh diri. Iya. Tapi karena ada ibu. Iya, karena ada ibu yang melihat juga pas itu. Berarti tidak ada lagi ya Mbak selain yang disebutkan berita tadi ya? Tahu ada yang mau Mbak tambahkan? Dapatkan dan kelewat. Dampaknya? Ya mungkin sampai sekarang Mbak jadi Trauma. Iya. jadi tadinya pemberani sekarang jadi takut. Misalnya kalau ngeliat cowok takut. Iya, trauma. Sampai sekarang berarti kalau ngeliat cowok Kalau ada sekarang enggak. sekarang udah enggak. Kalau boleh Pas tahu baru yang kemarin sama yang pertama. yang kedua sama yang pertama? Yang pertama. Yang pertama aja. Kalau pada pernikahan kedua Mbak ada yang ngeliat suami Mbak jadi takut nggak gara-gara KDRT seperti itu? Pokoknya yang trauma banget itu yang pertama. Setelah menikah kedua enggak. Setelah
setelah menikah kedua ya. Iya, Jadi trauma pas, itu hilang. pas setelah pernikahan pertama mau pernikahan kedua masih nih rasanya nih, tapi Makanya kan mutusin untuk nggak mau nikah lagi. iya, tapi di pernikahan kedua udah mulai sembuh lah ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu kan Mbak makanya memutuskan untuk tidak mau menikah lagi. Iya. Saya ingin bertanya, kemudian alasan apa yang membuat Mbak sangat kuat untuk menikah kembali? Alasan karena status dan anak. Ada lagi Mbak? Udah. Pada saat Mbak memutuskan untuk menikah lagi karena alasan tersebut, Mbak memandang diri Mbak seperti apa? Sedangkan kan kata Mbak pada pernikahan kedua Mbak tidak merasakan cinta ya pada suami Mbak. Sedangkan kan pernikahan itu kan seharusnya untuk selamanya ya Mbak. Iya. Jadi Mbak memandang diri Mbak seperti apa? Iya, Mbak berpikir nanti kalau rasa bisa datang seiring berjalannya waktu. Tapi Jadi memberikan kesempatan. tapi sampai akhir pernikahan ada Iya, itu tetap aja ya Nggak Mbak. ada. Tetap aja rasa tuh Karena nggak bisa dibuang. mungkin dari si suaminya nggak bisa nimbrangin gitu. Karena kan dia terlalu over, terlalu over. Mbaknya nggak bisa sama yang terlalu over. Segitu ya. udah itu apa ada lagi Apa Mbak ada lagi? alasannya? Udah. Kalau ada boleh disebutkan aja, tambahin aja nggak apa-apa. Iya, terlalu over, cemburuan juga kan termasuk Oh, ini ya, apalagi over yang berlebihan posesif ya Mbak. gitu. Ya pokoknya intinya dia terlalu over gitu, posesif. Tapi terlalu over posesifnya tuh emang cuma beneran dari mulut aja, nggak bener-bener fisik juga kayak Enggak, fisik enggak. Dari mulut nggak boleh begini, nggak boleh begitu. melarang-larang Iya. aja gitu. Banyak banget larangan. Tapi ada ngebentak nggak Mbak? Enggak. Larangan enggak ada. Oke. Dan itu jadi alasan pertimbangan Mbak satu-satunya? Iya, Untuk cerai? karena terlalu banyak larangan, akhirnya kita cekcok terus setiap hari. Jadi ribut terus, kok kayaknya gak enak rumah tangga kayak gitu. Kayak hal kecil dipermasalahin Iya. setiap hari. Hal kecil jadi hal besar. Betul. Pokoknya hal-hal kecil aja. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apa yang Mbak lakukan ketika mendapatkan perkataan buruk oleh tetangga Mbak yang dimana Mbak dicap jelek oleh tetangga pada saat pernikahan pertama tersebut? Iya. Tidak memperdulikan. Tidak memperdulikan perkataan buruk. Iya. Maaf Mbak, sebelumnya kalau nggak salah pada wawancara kita sebelumnya Mbak itu sempat bilang ya kalau salah satu alasan Mbak memutuskan menikah pada pernikahan kedua itu karena omongan tetangga juga. Iya. Maksudnya kakak saya bilang jangan memutuskan untuk nggak menikah lagi gitu, karena apa, kata orang kalau statusnya janda dipandang sebelah mata gitu, terus jelek aja bawaannya. Itu yang enggak Iya. negatif lah Iya, kesannya. negatif. Takut apa, merebut atau apa. Iya. Kan kesannya. Berarti alasan karena omongan tetangga ini bukan alasan Mbak, alasan kuat Mbak untuk menikah kembali, bukan? Bukan, sebagai karena salah satunya. status sama anak sih. Tapi ya termasuk itu juga ya, menyangkut itu juga, karena sih tetangga apa yang cowok-cowok itu memang ada menggoda. Menggoda Mbak tetangga. Iya, tempat kerja. Oke. Makanya itu. Berarti sebagai salah satu pemicunya juga ya Iya. untuk Mbak. Jadi status, menyangkut status. Itu kalau boleh tahu Mbak digodanya seperti apa ya? Berupa apa? Kan tadi pegang. Oh, dipegangnya Memang cowoknya itu, laki-lakinya itu agak ganjen gitu. Iya. Dan dia karena tahu saya janda berani gitu. Jadi pokoknya status saya janda itu ada yang berani sama saya. Iya, karena status
harusnya itu juga yang nggak milik, nggak punya siapa-siapa nih. Kalau udah pernah juga. Iya, maka sampai sekarang aja, Iya. sampai sekarang saya punya suami, tapi lama jauh. Ada juga yang apa yang berani sama saya gitu. Kalau boleh tahu beraninya atau enggaknya siapa yang Kalau yang ini bukan pegang, tapi lebih kata-kata tapi yang menjurus negatif. Yang boleh ditambahkan maaf, mengajak. Ya seperti itulah, bukan mengajak sih, apa sih negatif yang lain gitu. Yang Apa? Iya kan. Harus dijelaskan. iya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini bakal terjadi rahasianya. Ya seperti apa katanya kesepian ya karena suaminya nggak ada. Pokoknya suka ngomong yang kayak gitu nih. Yang arah sana itu. Tapi nggak sampai yang benar-benar mengajak Enggak, berduaan. langsung saya tegur. Kalau saya kan orang itu langsung saya tegur. Sampai sekarang akhirnya kalau ketemu nggak pernah teguran. Oh iya. Karena dia suka apa namanya apa ya, melecehkan tuh dari segi kata-kata. Dari sini. Oh, tapi mereka kan dari segi kata. Kalau yang pertama Mbak kan pertama berani memegang. Itu memegangnya seperti apa ya? Boleh dijelasin ya? Megang tangan, segitu. Oh, di bawah. Suka dipegang, dibelai. Iya. Gitu. Udah berarti ya Mbak. Kalau boleh tahu, apa yang Mbak pelajari tentang diri Mbak selama masa KDRT dan perselingkuhan? Yang dipelajari lebih hati-hati lagi memilih pasangan. Jadi hati-hati, jadinya Mbak sangat selektif sekali ya. Iya. Makanya kalau misalnya mau seriusin Mbak harus ketemu yang benar-benar Iya. sampai kenal itu. Terus lebih berpikir karena kemarin yang pertama itu menurut saya ya, Iya. menurut saya itu ganteng, jadi berpikirnya jangan melihat dari Fisiknya, penampilannya, penampilannya. tapi lihat dari hatinya. Sifatnya. Sekarang jadi berpikir seperti itu dari pengalaman yang pertama. Nah Mbak, timbang lagi nih kayak kan kayak baik buruknya juga, enggak asal covernya aja, latarnya Iya. aja Mbak lihat. Makanya suka bilang ke ponakan, ke anak yang udah dewasa juga, kalau nyari cowok jangan dilihat dari penampilan Ya. yang penting hatinya. Isinya ya Mbak. Iya, karena udah sambil kemarin Iya, jadi milihnya ganteng. Oke. Ya ganteng ternyata selingkuh. Gimana Mas? Kegantengan Sok kegantengan tuh Iya Mbak. betul. Dari Mbak aja juga nggak cukup, dia selingkuh sekali, habis itu lagi karena emang orangnya Ganteng kayak emas punya muka nih. iya itu ayahnya Oh iya. kayak Cina. Putih. Kalau boleh tahu Mbak, kan kata Mbak setelah mengalami KDRT dan perselingkuhan Mbak jadi selektif. Iya. Kayak melihat nggak mau dari ganteng lagi ya, nggak mau dari Betul. dalamnya. Itu suami Mbak yang pas pernikahan kedua termasuk udah Mbak selektif? Iya benar, udah selektif. Jadi belajar dari pengalaman yang pertama. Jadi ada seorang laki-laki kan, tapi ternyata dia bukan tipenya Mbak, tapi Mbak nggak mau seperti yang udah. Dia lebih tua dari Mbak 5 tahun. Terus juga cara berpakaiannya cukup banget. Tapi Mbak nggak mau karena pengalaman yang pertama. Udah Mbak terima. Jadinya kayak Mbak nggak mau ngeliat dari covernya lagi Iya, nih, karena kayak pengalaman yang pertama. kalau mau beda ya beda sekalian, biasanya yang kayak pertama. Padahal itu bukan tipenya Bukan Mbak itu. Mbak. Jadi kayak Tapi siapa kasih tahu nih, kesempatan kesempatan gitu. Mbak simbol cinta tapi ya emang nggak ada. Iya. Mungkin kalau seandainya dia nggak posesif dan over, bisa Mbaknya membuka hati gitu. Tapi dia ini kayak gitu.
jadi susah. Dianya nggak tahu cara ngambil hatinya mbak gitu. Berarti kan dari pengalaman pernikahan pertama mbak menjadi lebih selektif kayak nggak mau dari ganteng orang. Terus yang kedua, setelah mbak nerapin selektif tersebut, tidak mau lihat dari gantengnya doang, ternyata seperti itu. Di pernikahan ketiga ini jadinya bagaimana mbak? Di pernikahan yang ketiga alhamdulillah sih sesuai semuanya. Maksudnya sesuai yang sama mbak mau gitu. Umurnya nggak terlalu tua dari mbak, terus dari segi penampilan juga nggak yang seperti yang nomor 2 gitu. Terus juga dari sifat dia nggak seperti yang pertama. Berarti Cuman kalau untuk masalah ribut-ribut dan rumah tangga pasti ada ya. Enggak yang murni lurus-lurus saja, pasti ada lah kerikil-kerikilnya. Iya, sampai masalah Beda-beda pendapat pasti ada. yang ketiga ini. Iya. Ya, makanya kayak mbak bilang kita juga emosi nih, tapi untungnya belum sampai benar-benar tangan gitu ya. KDRT tertentu. Terus kenapa dibilang sesuai sama yang mbak mau? Karena yang pertama mbak yang mencintai. Si ayahnya Auren kayaknya nggak tahu, tapi kenapa dia nerima saya ya. Terus yang kedua, saya yang dicintai. Jadi si cowok itu yang sayang sama saya, tapi saya nggak ada rasa. Nah kalau yang ketiga sama-sama. Ini 2 nih, kapan dua berarti. Iya, lucu ya ceritanya. Walaupun di belakangnya nggak semulus itu. Iya, ada kerikil-kerikilnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana KDRT bisa mempengaruhi cara mbak menilai kelebihan dan kelemahan pada diri mbak pada saat pernikahan pertama mbak? Jadi bagaimana nih setelah mbak mengalami kekerasan dalam rumah tangga bisa mempengaruhi cara mbak menilai kelebihan dan kekurangan pada diri mbak pada saat pernikahan tersebut? Contohnya gimana? Contohnya itu misalnya setelah mengalami KDRT mbak jadi takut. Tadi kan mbak memberani nih misalnya, kalau ini mbak tahan mbak sampai mbak labrak misalnya. Kalau ada yang nyoel mbak pukul misalnya. Tapi misalnya setelah mengalami KDRT ini mbak jadi menilai diri mbak beda, Berani. berani. Ada lagi mbak menilai kelebihan dan kelemahannya apa sih? Kayak kelebihan mbak yang sebelumnya misal kayak tadi mbak berani atau mbak ceria terus jadi murung, itu boleh dijelaskan lebih rinci. Misalnya setelah mengalami KDRT tersebut mbak jadi lebih mengenal diri mbak. Berarti dari pengalaman kemarin saya ternyata orangnya begini ya, kelebihannya ternyata saya enggak seberani itu ya, ternyata saya cukup gampang nangis ya. Ya mbak dari situ sih jadi lebih berani karena untuk menjaga ya, menjaga diri mbak. Terus Walaupun sama cowok jadi mbak tetap berani. iya, Walaupun ada di mana tetap kayak takut pas awal-awal kan sama cowok. Itu kalau boleh tahu semua cowok apa mantan suami mbak aja? hampir semua cowok sih. Hampir semua cowok kan ya ada di mana di fase yang emang takut pasti kan Iya. kayak takut ditinggalin lagi. iya. Terus juga kayak cowok ini sama nih kayak cowok ini kayak Iya. cowok sama lah gitu. Sama yang ketiga ini aja masih suka kayak gitu, suka takut. Pasti kalau rasa curiga kayak takut tuh Iya. pasti ada aja ya mbak. Sampai suami saya yang ketiga ini selalu bilang, kenapa sih nggak bisa buang masa lalu, katanya gitu. Masih aja selalu ketakutan sama masa lalu. Iya.
karena itu dari trauma ya nggak tahu iya mungkin karena trauma itu gitu. Traumanya masih ada sampai sekarang berarti Mbak. Ada sebenarnya sih Tapi cuman nggak karena terlalu si kayak cowoknya yang ketiga ini meyakinkan Iya. saya gitu untuk jangan mengingat masa lalu bahwa dia itu beda. Oke. Tapi di mana kayak perasaan kita kayak masih takut kan Mbak pasti. Kayak jujur sih sampai sekarang masih Oh. Nah, kalau boleh tahu gimana tuh cara Mbak tetap mengatasi itu tuh Mbak? Belum bisa ngatasi Kayak Sampai masih sekarang. jalanin aja Gitu. Sama yang suami ketiga ini aja sebenarnya dia pengen punya keturunan tapi sayanya menolak Kalau boleh tahu karena saya takut takutnya takut ditinggalin dan itu saya ngomong jujur sama suami belum lama ini sih saya bilang gitu kenapa nggak mau punya anak saya takut kita kalau udah punya anak ditinggalin lagi kayak belum maunya selamanya tapi takutnya cuma sementara. Karena kan anak kan juga pasti sampai benar-benar Mbak rawat sampai besar juga kan ini anak Mbak gitu. Jadinya cukup yang ini aja saya mikirnya gitu. Kalau boleh tahu nih kan kata Mbak setelah mengalami KDRT Mbak tetap berani walaupun cowok ya. Terus tadi kata Mbak kan setelah Mbak memegang status janda ada yang megang Mbak atau ada yang berkata yang tidak yang negatif lah. Terus reaksi Mbak perlawanan Mbak beraninya seperti apa pada saat itu? Marah terus langsung negur dengan kata-kata sih. Itu untuk dua-duanya. Iya. Berarti nggak ada Mbak injek kakinya gitu. Misalnya Enggak, yang habis selagi masih bisa diomongin baik-baik enggak sih. Bahkan kemarin sempat saking tersinggungnya Mbak ngomong sama suami kaget, adik laki-laki kaget, tapi ya adik sih mungkin karena nggak mau berkepanjangan ya, gitu. Ya adik diem aja sih, tuh artinya saya yang negor ngomong kenapa kayak gitu. jadi Mbak memberanikan diri juga nih. Iya, kalau suami kan juga karena jauh ya, karena jauh dia pulang ke sini jadi juga nggak bisa negor. Cuma suami bilang kalau sampai berani megang ngomong sama saya. Udah benar-benar. Terus saya bilang udah nggak usah, biarin saya aja ngadepin sendiri. Cuma sebatas tahu aja. Adik saya aja kaget. Iya, pasti semua. Jadi karena pengaruh LDRan ini juga itu yang bikin cowok-cowok itu memandang kita perempuan yang jauh dari suami kayak gitu, kayak tetap rendah gitu. iya padahal punya suami loh. Iya, betul. Berani tapi itu. Kalau mereka balik lagi ke topik yang Mbak alasan Mbak nggak mau punya anak berarti karena takut. Iya. Oke. Karena takut terjadi nauzubillah terjadi perceraian lagi. Iya. Dan Mbak yang ngurus sendiri anaknya lagi. Iya, karena Mbak udah ngerasain banget pas jadi nafkahin sendiri itu kayak gimana. Iya. Sebagai single parent. Iya, itu suami yang ketiga ini benar-benar kaget. Kaget dengan jawaban itu. Tapi memang kenyataannya kayak gitu. Iya. Yang dirasain kayak gitu. Ya, perjuangan hidup Mbak pada saat itu berat, jadinya Mbak memutuskan untuk gak mau punya anak. Takut trauma yang dalam lagi juga ya Bu, ya, kalau cerai lagi. Iya. Dan karena juga sebelumnya suami Mbak yang pertama juga nggak menafkahi Mbak kan ya. Nah, jadi takut terulang lagi selain masalah mental, fisik, sama masalah finansial. Iya, betul. Makanya padahal yang ini pengen banget punya anak, tapi banyak gak mau. Tapi nih suatu saat kalau misalnya Mbak udah meyakinkan nih kayak bener-bener kayak untuk memutuskan mau punya anak lagi, Mbak siap? Maksudnya kayak Mbak bakal ada kepikiran untuk itu enggak?
sebenarnya pengen banget ya, pengen, apalagi dari suami yang ini ya, karena kan Iya. sama-sama saling sayang, pengen banget, tapi Masih takutnya Eh, itu. iya, Traumanya itu. selain trauma dari segi biaya juga, iya, karena kan Mbak lahirannya sesar. Orang juga sesar. Sesar kemarin pas kita nggak punya uang, makanya itu jadi trauma banget tuh punya anak, nggak punya biaya. Trauma seperti apa Mbak? Jadi Iya, nggak mau punya jadi nggak mau punya anak lagi karena waktu Aurel itu nggak ada BPJS. Oh iya. Jadi benar-benar nyari duitnya itu susah banget. Ayahnya Aurel itu nggak kerja. Iya, yang Mbak ceritain tadi Iya, itu. nggak kerja, benar-benar nggak kerja. Sedangkan anaknya harus dibayar di rumah sakit kan, kena 6 juta, nggak punya uang. Itu juga sih kalau boleh tahu akhirnya bagaimana? akhir yang mana? Mbak bisa melewati itu semua pada saat itu. Yang masalah biaya apa? Masalah Bisa ngelewati semuanya itu. Semuanya itu ya karena ingat anak aja, ingat anak, harus dinafkahi, terus karena ada orang tua. Jadi Mbak dapat tahu kayak memandang diri Mbak juga dapat loh jadi wanita yang kuat kayak gitu. Itu juga salah satu kelebihan Mbak. Jadi disebutin aja nanti kayak, ya saya kuat gini karena udah ngurus anak saya sendiri. Itu juga tuh yang tadi misalnya nggak mau punya anak, pas punya anak bisa iya bahagia nih, bisa ini nih, sama motivasi Mbak juga. Itu jadi kelebihan. Itu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak bisa menyikapi saat Mbak diperlakukan kasar atau KDRT oleh suami pertama Mbak? Menyikapinya ya banyak marah. Ya, Marahnya ini seperti apa? Apakah verbal saja atau Mbak balik menyerang? Menyerang sih sekali doang ya, selebihnya ya dengan kata-kata. Kalau boleh tahu sekalinya itu menyerangnya seperti apa? Dilempar pakai gelas. Oh, berarti yang lempar gelas itu emang Mbaknya juga dikasarin dalam bentuk fisiknya. Seperti apa? Dibanting kasur. Oh, berarti yang tadinya saat di kasur itu Mbak balas dengan melempar gelas. Ya. Terus ketika Mbak mau balas, apa ada balasan lagi? Tidak, mungkin karena dia tahu dia salah. Kayak emosi saat juga ya mungkin Iya. itu juga. Mungkin kalau mau balas kan bisa aja ya, dia mukul gitu ya. Tapi sih saat yang saya lempar itu nggak ada balas sih. Itu terjadi pada saat ketahuan pertama apa? Yang pertama Yang lagi pertama hamil itu. 9 bulan. Oke, 9 bulan itu ya. Yang kemarin Mbak jelasin. Pertama makanya responnya Mbak benar-benar Marah lagi- banget. marah banget. Iya. Kaget juga lagi hamil, Iya. hormon Mbak juga lagi naik. Saat tahu yang perselingkuhan kedua, ketiga sih cuma marah aja gitu. Terus lebih menegaskan mau pilih rumah tangga kita atau orang itu gitu, kamu mau tinggalin dia apa enggak gitu aja. Itu orangnya juga kan kata Mbak orang yang berbeda-beda juga Beda. ya, bukan yang tetangganya yang pertama Iya, kali bukan. gitu. Nah setelah itu masih berbuat sama tetangganya selingkuh, Udah ganti. udah ganti Iya, setelah udah ganti ketahuan ganti. Mbak labrak juga gitu. Gantinya jarak waktunya berdekatan kan Mbak? Setelah beberapa bulan. Setelah beberapa bulan. Kalau boleh tahu beda-beda wanitanya ada berapa? Beda-bedanya Nah, yang Mbak tahu nih, Yang Mbak tahu? tiga. Tiga. Berarti yang ketahuan sama Mbak 3 kali. Ya. Kalau boleh tahu selama pernikahan pertama ini pernikahan Mbak bertahan berapa
maksudnya ke tahun berapa yang usia pernikahan Mbak yang keberapa? Yang ketiga-tiganya itu Bukan yang suami pertama, ketahuan selingkuh yang pertama tuh pas kapan? Pas udah 2 tahun pernikahan. Iya itu setahun. Lah, setahun pernikahan. bukan 2 tahun ya. 2 Setelah 2 tahun. tahun. Itu pertama. 2 tahun lebih karena kan hamilnya kosong setahun lebih. Hamilnya setahun lebih. Baru punya anak setahun lebih. Terus ketahuannya pas Mbak 9 bulan, berarti sekitar 2 tahun ya. Iya sekitar 2 tahun. Berarti setelah 5 tahun memutuskan bercerai, kalau boleh tahu, jarak dari pernikahan pertama Mbak dengan pernikahan kedua Mbak berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Terus itu Mbak memutuskan untuk menikah, tapi tanpa adanya rasa cinta. Itu saya mungkin menanya lagi Mbak karena datanya ada ini. Bagaimana Mbak bertemu dengan suami Mbak yang kedua ini sehingga Mbak memutuskan untuk menikah? Kan menikah itu hal yang sakral lah ibaratnya, butuh waktu yang lama gitu untuk kita jaga, saling mencintai gitu. Sedangkan Mbak untuk memulai aja tidak ada rasa cinta. Iya. Ya itu cuman karena ini aja sih, benar-benar karena mikirin status itu aja, jadi ya udah ayo gitu dalam waktu singkat. Jadi nggak ada kepengen mengenal dia lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau boleh tahu tadi kan Mbak bilang selektif nih untuk Harusnya memilih iya juga. gitu ya, tapi ya karena itu sih, karena mikir status juga, terus karena anak. Tapi kalau dari segi penampilan ya itu Iya itu yang uh, juga karena keluarga juga itu kan. Iya. Mungkin karena ada alasan yang masalah status itu jadinya Menggebu-gebu juga. iya. Kalau boleh tahu, pernikahan kedua Mbak ini bertahan berapa tahun Mbak? 15 bulan. 15 bulan, setahun 3 bulan. Sebenarnya 5 bulan pertama udah mau pisah. Oke. Kalau berarti kenapa dilanjut? Kalau Kasihan. Mbak masih Karena setiap kali saya mutusin untuk udahan, si cowoknya bilang mau bunuh diri terus. Tuh, jadinya sayanya kasihan. Bahkan sampai dia berucap, nggak apa-apa kalau kamu nggak cinta sama saya aja nggak apa-apa, yang penting jangan berpisah. Tuh, makanya saya lanjutin. obsesi sih, jatuh obsesi. Iya, karena dia tua dari saya, Tapi emang belum pernah menikah. belum pernah nikah. Jadi bisa dibilang sih kayak apa ya, kayak om-om kayak gitu. Tapi kan karena saya berpikir nggak mau seperti yang pertama, ya saya terima lah gitu. Berpikirnya mungkin ntar seiring berjalannya waktu saya bisa Timbul rasa. sayang sama dia gitu. Kenyataannya lain. Iya. Bentar ya Mbak. Boleh dilanjut ya Mbak? Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak kekerasan
dalam rumah tangga mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Mbak sesudah pernikahan pertama Mbak? Dampaknya Mbak ini jadi suka sakit karena jarang makan, terus badannya jadi kurus, pikirannya jadi nggak tenang. Gitu aja. Karena sih habis langsung nggak pernah bilang sih kamu tuh jadi mukanya tirus banget kemarin, terus pengaruh langsung ke jerawat itu banyak banget. Karena pikiran juga Mbak. Iya, saya juga nggak tahu kenapa kata keluarga ini banget sampai ke sini-sini. Iya. Gitu. Oh, Nggak tahu saya kenapa. kesini-sininya apa? Maksudnya kayak jerawat gitu, selain di sini ke Buntusan, sini. kayak Oh gitu, buntusan. tapi pas udah bangkit Kalau boleh tahu berapa lama ya Mbak sampai sini-sininya? itu sebulan. Sebulan. Sebulan Muka itu bener-bener tirus banget. Oke. Berarti itu juga mungkin ada efek Mbak susah tidur, jadi susah tidur. Iya kayaknya, pokoknya banyak pikiran kayak gitu ya. Karena kan nggak mau rumah tangganya berantakan, tapi harus nerima kenyataan. Pokoknya dalam sebulan itu kayak masih belum nerima, Ya. sebenarnya belum nerima, belum bisa ikhlas gitu. Oh, ada nggak Mbak dampak setelah KDRT ini Mbak melakukan seperti menjambakkan Mbak, seperti menjodohkan kepala ke tembok dan lain-lain? Tidak. Yang bagian nyayatnya aja ya. Sama paling kayak dampak fisiknya yang pas pukulan Iya, waktu waktu itu duduk sama diri sama ini. Sama pas dibanting apakah ada yang luka? karena kan ke kasur. Oke. Tapi kalau ke kasur, kalau kencang juga bukannya bisa ngaruh ke itu Enggak. tulang Mbak apa-apa? Enggak sih. Pasti ada rasa sakit keraknya tapi enggak yang benar menimbulkan luka. Iya. Sama lebih jadinya ke mental juga ya Mbak, kok kayak saya diginiin sih. Walaupun di kasur juga kan kayak ngerasa kok kasarnya tuh itu banget, kenapa nggak bisa baik-baik. Kayak gitu. Kalau yang pertama ini dia kasarnya di fisik ya. Iya, Tapi kalau lebih yang fisik. yang ketiga kasarnya di kata-kata. Di kata-kata. Emang nggak ada yang sempurna sih. Iya, benar. Dan kalau boleh tahu itu kan dari sudut pandang yang suami Mbak ya, yang matang-matang suami Mbak. Kalau boleh tahu dari Mbaknya sendiri, apakah ada kesalahan selain dari suami Mbak? Kayak Mbak ada sesuatu berbuat salah nih. Kalau boleh tahu apa itu? Bahasa apa ya, paling karena cemburu. Karena cemburu terus mbaknya gimana? Nggak apa-apa, dikasih tahu aja nggak apa-apa. Kita jangan. Iya maksudnya yang bikin mbak dibilang salah sama dianya karena mbaknya cemburu. Terus bertanya terus sama dianya gitu, sedangkan dianya nggak mau ngaku gitu, jadi kayak mendesak. Mbaknya mendesak dia terus gitu. Itu ketika emang ketahuan selingkuh dan Mbak ngerasa trauma. Ya. Kalau boleh tahu selain itu Mbak, selain sebelum masalah perselingkuhan, kayak hal-hal kecil kan pasti ada Mbak di dalam pernikahan, maupun kesalahan yang cowok ataupun cewek. Kalau boleh tahu dari sisi Mbak Zonanya itu apa? Bentar ya, karena udah lama jadi lupa. Iya. Enggak. Tadi yang pertama, kedua, ketiga, Oh. pasti kan ada. Dan yang ketiga itu semua. Hmm. Kalau yang pertama soalnya udah lama. Oke, nanti diinget-inget lagi aja. Kalau yang kedua, kira-kira apa? Kalau yang kedua kesalahannya mbak melakukan yang dia nggak suka.
tapi karena mbaknya kerja mbak pakai. Ini walaupun masih tertutup tapi karena ketat jadi dia Iya tuh. selain itu Terus selain itu iya pokoknya intinya yang mbak lakuin semuanya sih yang dilarang sama dia, iya. kayak nggak boleh main sosmed tapi mbaknya main gitu aja. Selain itu kayak misalnya nih kayak aku tuh anaknya juga gampang emosi, terus kayak aku kayak ngambek, aku juga termasuk yang misalnya cemburuan gitu, terus kayak apa kayak ngambek lah kalau misalnya nggak diturutin kan, gitu kan juga termasuk. Nah mbak Kalau sama yang kedua nggak ada ya kayak gitu, tapi kalau sama yang ketiga ya kayak gitu suka ngambek. karena ada rasa cinta juga Iya. yang pengen menye-menye gitu. Nah kalau sama yang ketiga suka ngambek karena WA-nya nggak dibalas. Oke, iya. Karena emang cinta itu. Iya. Kalau dia pulang nggak pamit, mbaknya marah. Apa ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak memandang diri Mbak setelah mengalami KDRT yang terjadi? Setelah Mbak mengalami KDRT nih, apa Mbak kayak memandang diri Mbak tuh kayak gimana? Jadi kurang percaya diri, iya. sempat merasa bersalah terhadap diri Mbak gitu, sempat merasakan hal seperti itu nggak, Mbak? Setelah mengalami KDRT, kayak jadi kepercayaan diri Iya. Mbak jadi kurang gitu. Ada yang Boleh. Pertanyaan selanjutnya, apa saja usaha yang dilakukan Mbak untuk bangkit setelah mengalami KDRT? Usaha ya itu melakukan kegiatan. Melakukan kegiatan tidak Menyibukkan diri untuk mengalihkan pikiran. Contoh kegiatan itu seperti apa ya Mbak Zana? Biasa yang Mbak Zana lakukan untuk mengalihkan stres? Iya kerja, saya ikut ngaji sama ibu, terus sama cari hiburan. Tapi hiburannya nggak keluar. Oke. Scroll atau apa? Main sosmed, main game? Iya. kemudian setelah Mbak melakukan hal-hal tersebut nih, apakah trauma Mbak berkurang dan Mbak merasa walaupun sedikit apakah Mbak telah merasa bangkit dari trauma? Kalau iya traumanya berkurang, cuma kalau hilang Hilang nggak sampai sekarang juga ya? Masih ngerasain takut pas issues Iya. gitu ke cowok. kalau untuk rumah tangga benar-benar sampai sekarang masih cuman dengan mengalihkan kayak gitu ya bisa berkurang, lebih tenang, tapi hilang enggak. Sama sepenuhnya pasti enggak ya Mbak, tetap Iya. aja. Nggak tahu gimana cara ngilanginnya, nggak tahu deh. Apakah Mbak sudah mencoba mencari kegiatan atau hobi yang Mbak suka ini selain kerja, selain ikut kajian gitu biar hilang? Nggak Mungkin mencoba? karena mbaknya ini ya, karena punya tanggungan jadi nggak macam-macam gitu loh, nggak punya teman, nggak bermain, nggak keluar, nggak yang kayak hobi misalnya olahraga atau apa gitu. Di Nggak ada, sosial lebih media juga nggak ada temen Mbak? jadi lebih ke kerja aja. Jadinya aku mau nanya, pas Mbak menghibur, maksudnya kayak main sosmed itu sosial media Mbak melakukan apa aja di sosmednya nih? Enggak ada, cuma Scroll aja kayak TikTok, kayak Like, komen ada gitu Mbak? Enggak. Ada komen. nggak pernah. kayak melihat aja ya, gimana scroll ya. Karena apa, sosmed itu kalau nggak jaga
jaga juga bisa menimbulkan masalah. Yang sama yang kedua kan karena sosmed itu. Oke. Karena si cowok itu nge-like terus inbox. Oke. Makanya jadi bisa kenal. Oh, Dari aku sosial ngerti. media. Iya. Kayak biar nggak ada perasaan untuk Iya. melakukan komunikasi lebih lanjut. Jadi Takutnya ada nggak ada Hmm. nge-like, nggak ada komen gitu. Lebih menjaga ya Mbak. Baik. Karena nggak mau mengkhianati yang ketiga. Berarti Mbak lebih fokus emang ke keluarga sama kerja gitu. Iya. Mbak mau nanya sedikit untuk kegiatan setelah yang mengalami KDRT, terus kan untuk mengalihkannya Mbak sempat berbelanja gitu nggak? Enggak. Enggak. Makanya itu yang tadi dibilang mbaknya enggak yang aneh-aneh, benar-benar cuma kerja aja. Karena kalau misalnya yang lain-lain pasti kan butuh biaya. Iya. Sayang begitu. Lebih mikirin lagi ya Mbak. Di apa namanya dia bisa duitnya juga buat yang bermanfaat aja. Iya betul. Jadi enggak macam-macam. Sama ini sih Mbak, saya mau nanya, di sosmed apakah Mbak pernah menggunakannya untuk bercurhat, misalnya di story curhat perasaan Mbak, entah apa yang Mbak rasain? Enggak pernah status. Sama sekali Mbak. Iya. Kayak Karena Mbak kan itu hitungannya sebenarnya orang lain. kayak melihat, jadi Mbak juga nggak mau gitu. Kayak orang lain ngelihat kayak misalnya status Mbak, cerita Mbak, Walaupun lewat caption postingan Mbak juga nggak ada Mbak. tulisan, Lihat tulisan ataupun dalam bentuk gambar, kata-kata yang mewakili Mbak misalnya. Tapi bukan secara langsung Mbak curhat, Iya. tapi kata-katanya mewakili Mbak itu terus Mbak posting kayak gitu udah ada. Tapi kalau untuk di misalnya di snap WA, kayak di cerita WA itu kan biasanya kan kayak kita upload foto sama anak, foto sama keluarga, itu Iya. Mbak masih melakukannya? Masih. Oh iya, kalau yang membagikan kayak kegiatan atau misalnya foto Iya. gitu, Tapi Mbak kalau untuk masalah rumah tangga enggak ini sih. curahan hati, Mbak simpen aja. Lebih tertutup kan. Kalau untuk rumah tangga ya. Iya. Oh berarti Tapi dulu kalau untuk sempat hiburan-hiburan aja sih kayak pasang video gitu itu cuma untuk hiburan. walaupun lewat story WA juga nggak pernah ya Mbak. Apa tuh? Kan kalau story WA misalnya Mbak yang bisa Mbak lihat kan kalau di WA bisa kita atur. Misalnya untuk keluarga aja gitu. Juga nggak pernah Mbak. Apa? Curahan hati. Curhat tentang rumah tangga gitu. Iya, entah itu rumah tangga apapun yang Mbak alami ataupun yang Mbak rasain. Pernah. Tapi itu ditujuin untuk suami saya doang. Oh, berarti yang bisa melihat dia doang. Iya. Oke. Gitu. Tapi untuk yang lain nggak bisa. Kayak istilahnya kode. Jadi intinya kalau untuk rumah tangga saat ini saya lebih tertutup. Saat ini saja apa emang dari pernikahan pertama ini? Enggak. Pernikahan yang ketiga. Oh, oke. Berarti dari pernikahan Jadi pertama kalau saya ada masalah sama suami nggak pernah ngomong. Karena kasihan sama Iya. makanya dibilang cuma curhat sama kakak yang perempuan sama anak sama ibu. Karena kayak nggak mau menambahkan Iya, karena saya kan udah 2 kali yang kemarin kan. Iya. Kasihan. Jadi lebih tertutup kalau yang ketiga. Lanjut ya Mbak, apakah setelah mengalami KDRT, Mbak mengalami trauma untuk memulai pernikahan kembali? Iya, yang kedua ya. Iya. Terus kalau yang ketiga kan emang karena cinta jadinya Iya. Mbak. Apa ada tambahan? Mbak mau nanya? Iyanya itu berarti traumanya kayak seperti apa Mbak? Rumahnya dia Pas di pernikahan keduanya. pernikahan yang kedua
yang kedua jadi trauma saya. Oh, jadi kayak lebih seperti apa, kayak misalnya Mbak jadi jaga diri banget, kayak jaga image banget gitu biar nggak diperlakukan kasar, misalnya melakukan hal-hal yang disukain suami Mbak, misalnya biar dia nggak selingkuh, misalnya apa, biar dia nggak melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi gitu, misalnya ke Mbak. Enggak ada sih, Nggak ada. enggak ada. Mungkin karena emang nggak ada rasa ya, jadinya enggak yang gimana gimana gitu, ya. karena nggak ada rasa gitu. Hmm. Jadi malah terkesan Mbak itu sama yang kedua cuek sebenarnya. Oh, cuek. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang Mbak lakukan ketika mendapatkan perkataan buruk oleh tetangga Mbak, yang dimana Mbak dicap jelek oleh tetangga setelah bercerai pada pernikahan pertama tersebut? Spesifik Menanggapinya. lagi. Lebih spesifik lebih jelas. Jadi kayak ketika Mbak mendapatkan perkataan buruk nih oleh tetangga, apa yang Mbak lakukan pada saat itu ketika Mbak itu dicap jelek oleh tetangga setelah bercerai pada pernikahan pertama? Ya, Mbak sih lebih enggak mendengarkan perkataan orang gitu ya. Itu aja sih. Simpel. Bagaimana KDRT bisa mempengaruhi cara Mbak menilai kelebihan dan kelemahan pada diri Mbak setelah pernikahan pertama? Mungkin di pernikahan kedua, pernikahan ketiga Mbak. Menilai diri Mbak apa ya, lebih hati-hati lagi mungkin, lebih hati-hati dalam menjalani rumah tangga. Apalagi ya, Ada spesifiknya nggak Mbak hati-hatinya? Seperti apa contohnya? ya contohnya mungkin jangan terlalu cemburuan gitu. Terus apa ya, nggak posesif sama yang ketiga. Ngambek-ngambeknya juga jangan Dikurangin. dikurangin. Bagaimana pengaruh dari lingkup sosial mempengaruhi pemahaman Mbak mengenai diri sendiri untuk menikah kembali? Kayak pengaruh dari lingkup sosial maksudnya kayak orang masyarakat mempengaruhi pemahaman Mbak mengenai diri sendiri untuk menikah kembali. Itu pernikahan pertama. Setelah pernikahan pertama. Ya, yang itu kali ya, yang karena status. Status itu. Jadi biar nggak dipandang sebelah mata lah sama lingkungan sekitar. Selanjutnya, bagaimana Mbak melihat diri Mbak di masa depan setelah semua pengalaman yang Mbak alami? Melihat. Contohnya kayak gimana? Mungkin contohnya seperti kan Mbak sudah mengalami pernikahan 3 kali, bercerai 2 kali, dimana pernikahan pertama kan Mbak mengalami KDRT dan perselingkuhan, sedangkan yang kedua ya tidak sesuai kemauan Mbak juga kan. Nah, dari semua pengalaman itu Mbak melihat diri Mbak seperti apa? Misalnya Mbak jadi apa yang berkembang dari pengalaman Mbak itu, sifat Mbak yang berkembang misalnya perilaku Mbak itu berkembang, tadinya Mbak tidak begini jadi begini, padahal dulu ini bukan gua banget nih misalnya. Buat mengalami pas saat Mbak misalnya yang single parent itu, pas Mbak bisa nyari uang sendiri,
kayak tanpa dikasih nafkah sama mantan suami Mbak. Jadi ini apa, lebih berpikir untuk kerja keras. Oke. Itu juga boleh dijabarin lebih spesifiknya. Mungkin kayak Mbak, kayaknya di masa depan aku harus begini deh biar tidak terulang kayak pernikahan pertama, kedua, biar nggak trauma lagi. Kalau bisa traumanya biar hilang, aku harus gimana ya gitu biar di masa depan aku nggak mau kayak gini terus di masa depan gitu. Mbak sekarang sih cuman lebih memikirkan untuk mencari uang aja ya. Berarti nggak ada pemikiran sampai situ Mbak. Lebih untuk kerja keras Mbaknya. Kalau boleh Cuman tahu, itu aja tujuannya ke depannya. kalau boleh tahu kenapa ya Mbak? Apakah Mbak Karena bener-bener ngalamin yang kesusahan banget uang ya, ditinggalin, terus punya anak, harus cari uang sendiri. Kemarin juga sempat ditinggalin sama yang pertama itu, ninggalin hutang sama saya. Jadi saya nggak macam-macam, tujuan saya ke depannya memang benar-benar untuk mencari uang aja. Karena sebenarnya ada alasan yang benar-benar kuat untuk Mbak juga bekerja keras. Iya, karena itu semua karena karena udah ngerasain juga gimana rasanya nggak ada uang. Iya. Terus sempat juga tetap ada berpikiran sama yang sekarang ini juga takut nanti ditinggalin, jadi harus tetap bekerja. Iya. Tetap independen. Iya, tetap harus hati-hati. Jadi nggak mau bergantung sama suami. Sama orang lain. Jadi itu doang yang di pikiran saya. walaupun saling mencintai? Iya, tetap karena kan kita nggak tahu hati manusia. Iya, betul. Bisa berubah-ubah, Bisa seiring berubah-ubah. berjalannya Iya. waktu. Iya, betul. Betul. Itu yang aku terapin juga sih. Mbak keren. Benar-benar di hati itu benar-benar cuman itu aja tujuannya ke depannya. Nyekolahin orang sama cari uang, pengennya usaha kalau udah punya modal. Iya. Niatnya setelah Aurel lulus SMK. Bagaimana pandangan Mbak terhadap diri sendiri setelah mengalami KDRT? Pandangan sebenarnya tadi udah. Udah, tapi mungkin ini lagi dijabarin spesifiknya lagi sih Mbak. Pandangan setelah KDRT. Kesimpulannya Mbak, Iya. bukan terhadap mungkin bukan dari terhadap diri sendiri Mbak doang gitu, kayak bisa dari hubungan, pandangan Mbak terhadap hubungan misalnya sebuah hubungan atau pernikahan jadi seperti apa gitu sama adik kita ya. Jadi kita saya Kalau terhadap hubungannya Mbak, udah gimana iya ya? pandangan Mbak terhadap sebuah hubungan atau pernikahan nih setelah mengalami KDRT jadi seperti apa? Contohnya gimana? Contohnya misalnya setelah mengalami KDRT aku memandang sebuah hubungan itu jadi susah gitu, susah untuk benar-benar saling percaya sama pasangan Iya, misalnya. juga jadi ya mandangnya kayak gitu susah. Susah untuk benar-benar saling percaya kembali 100%. Oke. Apa bilang susah karena sama yang ketiga ini juga kan namanya rumah tangga ada perdebatan juga ya pastinya ya, ada ribut-ributnya juga yaitu jalin hubungan itu susah. Benar. Apalagi kayak dua kepala. Jadi nggak ada yang mulus gitu. Kadang kemarin juga kalau udah ribut, kemarin kan sama yang ketiga sempat
ada yang sempurna yang nggak jadi Iya. saya juga kayak gitu. Nggak ada yang sempurna. Emang tujuannya Jadi kan memang untuk memang pandangan saya untuk hubungan rumah tangga itu memang sulit. iya Sulit berarti. Sulit. Buktinya kan saya sudah 3 tahun ya, dengan saya yang dicintai, terus yang saya mencintai, saya udah nyobain ketiga-tiganya loh ya, tapi tetap sulit kalau buat saya ya. Kalau buat yang lain saya nggak tahu. Berarti bisa dibilang pada pernikahan kedua dan pernikahan ketiga Mbak yang misalnya pernikahan kedua Mbak dicintai tapi dalam keadaan Mbak trust issue juga terhadap hubungan dan seorang laki-laki. Iya, Kemudian di pernikahan ketiganya Mbak saling mencintai tapi tetap trust issue atau memiliki trauma juga terhadap sebuah hubungan tapi tetap menjalani. Iya, saya baru tahu itu juga karena saya udah menjalani ketiga-tiganya. Gimana rasanya dicintai udah, rasanya mencintai udah, dan yang saling pun juga udah. Kalau orang lain saya belum tahu ya, mungkin dia saling mencintai doang gitu, tapi belum pernah kan ngerasain yang mencintai atau mencintai, belum pernah kan. Kalau saya udah tiga-tiganya. Jadi dari pengalaman itu semua ya, saya menyimpulkan mau kita cari yang gimana pun memang tetap nggak ada yang sempurna gitu. Rumah tangga dengan siapapun pasti tetap ada ributnya gitu. Cuman kalau kayak KDRT selingkuh ya, yang pertama saya memutuskan untuk itu kan kalau buat saya udah fatal. iya itu udah fatal. Walaupun saya pengennya nikah sekali seumur hidup, tapi nggak bisa dipertahankan. Dan yang kedua sebenarnya saya mau mempertahankan walaupun saya nggak punya rasa. Tapi udah pertama saya nggak punya rasa, dianya bikin saya ilfil terus, jadinya susah. Padahal saya udah kasihan sama dia gitu, tapi dia nggak bisa mengambil hati saya gitu. Padahal saya udah pernah kasih kesempatan. Dia bertanyakan gimana caranya supaya kamunya sayang sama saya, ada rasa kayak gitu. Saya kasih tau lah, coba deh rubah penampilannya gitu kan. Dilakuin, tapi memang karena nggak ada rasa, mau dia ngelakuin apa aja yang saya minta tetap nggak ada rasa. Nggak tahu dia kenapa. Kalau boleh tahu nih banget ini mah, ini ada yang sensitif. Mungkin setelah pernikahan pertama Mbak, apakah entah itu oleh suami kedua Mbak atau suami Mbak yang sekarang gitu, Mbak takut disentuh sama suami Mbak? Kalau itu nggak ada takut sih, cuman nggak lebih nggak nimpalin, tapi nggak nimpalin. Misalnya suami meluk nih, Iya. tapi saya nggak pernah peluk balik. Nggak merespon balik. Suami belum, saya nggak pernah peluk balik. Sampai suami yang kedua itu merasa terasa sama dia. Itu sebelum dia tahu, sebelum saya ngungkapin kalau saya nggak punya rasa sama dia. Jadi dia menyimpulkan sendiri karena dia emang merasakan gitu. Sampai suami ketiga juga begitu Mbak? Kalau suami ketiga Oh enggak, oke. karena saling cinta juga ya. Kalau boleh tahu yang pernikahan kedua ini apa pernah melakukan hubungan sama istri? Iya. Walaupun nggak ada rasa, tapi itu kan kewajiban ya. Oh iya. Cuman walaupun tetap melakukan, si suami ini merasa gimana ya, Maaf bahasanya kurang kayak ada yang gak enak gitu. karena nggak pakai cinta juga. Walaupun dia bisa ngedapetin raga kita, tapi hatinya enggak. Itu yang dia bilang. Ya kayak percuma aja ya Mbak. Makanya saya putusin untuk udahan sama dia, tapi dianya tetap ternyata nggak mau. Biasanya kan bingung ya. Kalau boleh tahu akhirnya suami Mbak mau melepaskan Mbak, mau benar-benar bercerai? Iya,
ada yang bikin saya bisa lepas dari dia. Kalau boleh tahu bisa disebutin kemana? Malu. Iya, pasti kayak aku juga di hubungan mungkin ada yang kayak gitu juga, tapi ya gimana caranya kayak kita tetap ngejalanin itu kan, kayak oke punya alasan nih yang benar-benar kayak bikin malu atau apa, tapi untungnya kayak Mbak bisa pas gitu, tapi nggak apa-apa, itu sebagai pembelajaran aja mungkin juga bagi kita loh. Iya, ada alasan yang tadinya dia benar-benar susah untuk dilepasin, terus akhirnya bisa, itu karena masalah hubungan. Suami istri. Berarti konteksnya itu. Sebenarnya Mbak, Oh, setel. malah Iya. semakin detail dan lengkap jawaban yang Mbak berikan, nanti kita siapa tahu bisa membantu Mbak, iya, membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Mbak, sehingga Mbak di masa depan menjadi traumanya berkurang misalnya seperti itu. Dan sebagai mungkin pembelajaran untuk kita juga sih Mbak. Iya. Kita juga nggak bakal aneh-aneh kok dengan cerita Mbak gitu. Ya, kenapa bisa lepas sama dia itu ya karena dia memaksa saya untuk hubungan di saat saya lagi hamil. Itu sebenarnya juga nggak boleh ya Mbak. Kan ini apa, jadi saya KB tanpa sepengetahuan dia. Karena saking Mbak juga nggak mau Punya anak. punya anaknya. Jadi saya diem-diem KB. Nah ternyata karena mungkin Allah nggak ngeridoin ya, saya berbohong sama suami. Jadi saya KB itu ternyata bikin saya tuh datang bulan bukan nggak teratur, justru malah lama jangkanya lama. Iya. Nah terus si namanya suami, namanya laki-laki, karena udah saking lamanya ya dia nggak bisa menahan, kan nggak bisa menahan. Pada akhirnya dia memaksa. Saya bilang nggak bisa, saya bilang gitu, tapi dia terus memaksa. Ya pada akhirnya ya berhubungan sampai saya pendarahan. Nah itu yang bikin saya bisa lepas dari dia. Sampai kuman hati saya. Ya, udah fatal juga ya buat fisiknya Mbak. Mohon maaf ketika dipaksa berhubungan itu apakah ada melakukan secara fisik selain dipaksa itu? Maksudnya kayak rasa sakit atau apa? Maksudnya dari dia, Iya dari dianya dari fisik itu. ketika berhubungan kan Ya, misalnya kayak dipegangin gitu. iya Enggak sih. atau Karena ngerasa saya masih istrinya jadi kewajiban. hmm, Cuman sebelumnya saya udah sempat menolak, nggak bisa karena saya bilang saya lagi datang bulan. Katanya kok datang bulannya lama? Ya karena dianya memang nggak tahu ya saya KB. KB. Sempat 2 bulan berturut-turut loh. Iya. Berturut-turut itu, jadi nggak berhenti setiap Selama hari. 2 bulan? Iya, saya sampai bingung juga. Padahal saya waktu KB habis lahiran Aura sama 3 bulan juga, tapi nggak kayak gitu. Ya saya berpikirnya oh mungkin karena saya berbohong. Iya. Saya berpikirnya ke situ sih. Makanya sama yang ketiga ini saya nggak siap punya anak, saya nggak berani untuk KB. Jadi Makanya bilang Dari pengalaman? bilang begitu. Nah, itu akhirnya saya bisa lepas. Tadinya nggak bisa. Dari 2 bulan pertama nikah terus 5 bulan itu saya udah pengen pisah. karena nggak kuat tidak Iya. nyaman. Karena dilarang ini itu
itu bisa. Cuman ini kayak lebih susah jelasinnya. Cuman kayak bukan itunya loh ya, bukan yang tadi. yang dipelajari dari proses penyembuhan. Kan Mbak proses penyembuhannya seperti bekerja tadi. Kajian selama melakukan itu, selama melakukan hal itu dalam proses penyembuhan Mbak, apa yang Mbak pelajari? Selain yang berupa fisik, yang berupa kegiatan, apa yang Mbak pelajari dari mental Mbak, walaupun emang masih ada issues trauma? Yang dipelajari mungkin biar lebih kuat kali ya. Dari proses ini Mbak, kan tadi kata Mbak prosesnya Mbak itu dengan melakukan pekerjaan, cari kegiatan, kajian gitu kan. Nah selama Mbak melakukan kegiatan seperti bekerja, mencari kepadatan, seperti ikut kajian sama ibu juga gitu, selama melakukan hal itu dalam proses penyembuhan trauma Mbak, apa yang Mbak pelajari? Aku bingung. Gak apa-apa Mbak, dipikirin dulu aja. Nanti kalau ini baru dikasih. Bingung apaan? Soalnya udah lumayan lama dulu ya Mbak. Iya, Diingat-ingat dulu aja juga tidak yang apa-apa. dipelajari yang dari proses penyembuhan apa ya? Mungkin kan Mbak melakukan kegiatannya seperti bekerja ya. Mungkin sama kajian mungkin yang dipelajari setelah melakukan kegiatan tersebut, mungkin Mbak jadi lebih fokus atau menjadi lebih tenang dalam menghadapi permasalahan. Contohnya. Iya, jadi lebih tenang, Oh kalau lebih fokus ke anak. boleh tahu nih Mbak, saat Mbak mau melakukan penyayatan terhadap anak Mbak itu sebelum melakukan proses tersebut apa sesudah? Proses apa? Proses. Yang Setelah saat Mbak menyayat anak Mbak itu sebelum apa sesudah Mbak melakukan kepadatan jadwal? Sebelum. Yang masih baru-barunya. Iya. Yang ketika misalnya setelah cerai atau Iya. setelah tahu itu belum, Jadi sebelum, tanpa dipikir jadi panjang. Mbak mutusin untuk bekerja itu ya setelah pulang juga. Tadinya nggak kerja. Oh jadi ibaratnya setelah mengalami proses tersebut Mbak jadi gak gegabah kayak sebelumnya mau menyayat gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya, Mbak. Apa ada lagi? Selanjutnya Apa yang Mbak harapkan dari pasangan Mbak sebelum nikah? Yang Mbak harapkan nih. Diharapkan dia setia. karena dari Terus berharap rumah tangga yang sekarang menjadi rumah tangga yang baik. Harapannya itu sih karena gagal terus. rumah tangga yang terakhir yang sekarang Iya. jadi sebisa mungkin dipertahankan. Iya gitu. Padahal kemarin sempat tuh yang Mbak bilang sempat ada pikiran mau ambil keputusan ya. Cuman berpikir lagi, ya itu yang Mbak bilang, dari yang udah-udah kita mau cari yang sempurna itu nggak ada. Dan berharap ini pernikahan yang terakhir. Kayak Mbak mau terus-terusan mencoba sama orang yang sama nih. Nah, kalau misalnya nih ya terjadi ini nggak bisa dipertahankan, udah cukup, Mbak nggak mau mencoba lagi. Oke. Karena apa? Karena sudah mencoba 3 kali dengan orang yang berbeda, ternyata ya semua sama aja. Jadi misalnya ini terjadi, Mbak mau sendiri.
cukup fokus bekerja sama anak, udah gitu aja. Jadi udah punya gambaran kayak gitu. Kalau boleh tahu batas Mbak benar-benar memutuskan untuk cerai di pernikahan yang ketiga ini seperti perselingkuhan sama KDRT? Tidak. Kalau boleh tahu apa? Iya, karena dia kalau lagi emosi berkata kasar. Itu aja sih dia mau. Ini masalahnya dia itu ya. Kalau terus-terusan begitu terus ya. Nah itu kemarin yang saya sempat ambil keputusan itu saya nemuin dia. Saya ke Keranji, saya temuin, saya bertanya, kalau seandainya dia nggak minta maaf, mungkin saya bisa ambil keputusan dalam emosi sebenarnya. Oh akhirnya berarti minta maaf. Dia minta maaf. Jadi Mbak Minta maaf, terus saya bilang selesaikan ya. mau dipertahanin atau tidak. Kalau tidak, ya kalau dari dianya tidak, ya saya juga nggak mau gitu. Karena kan harus dua-duanya, dari dua-duanya nggak bisa sebelah pihak. Ini dua-dua setuju, ini lagi dia Mau lanjut. berubah gitu, supaya rumah tangganya bisa bertahan. Mbak, ini kita jeda dulu boleh nggak ya? Boleh. Aku mau sholat asar dulu. Tumpang sholat gimana ya? kita Itu dari mandi sampai